tanggal 22 Desember 2021 adalah untuk kali pertama diumumkan bahwa balapan jet darat bertenaga listrik Formula E di Indonesia akan digelar di Ancol, Jakarta Utara. Setelah itu, banyak mata memandang ke sana, melihat fakta bahwa sepertinya tidak ada tanda-tanda lahan potensial untuk pembangunan sebuah sirkuit. Hal yang kemudian membuat panitia pelaksana Formula E Jakarta atau dikenal dengan istilah Jakarta E-Prix menjadi bulan-bulanan di banyak platform informasi. Pada saat yang sama, kalender resmi Formula E sudah menetapkan bahwa seri balapan di Jakarta akan digelar pada 4 Juni 2022. Hanya sisa 5 bulan saja sejak penetapan lokasi ini. Belum lagi, pelaksana proyek pembangunan sirkuit Ancol ketika itu belum ditetapkan. Butuh waktu untuk tender, dan benar saja, pembangunannya baru dimulai pada awal Februari 2022, pekan kedua pula. Maka semakin hari, pesimisme dan cibiran proyek sirkuit Ancol semakin menjadi-jadi. Proyek Bandung Bondowoso, proyek Roro Jonggrang, proyek yang mustahil, dan banyak lagi. Tapi, lihatlah hari ini, setidaknya sejak sebulan jelang balapan Formula E Jakarta 2022, begitu membanggakan. Hitamnya lumpur berubah menjadi aspal berkualitas yang siap dilintasi mobil dengan performa tinggi. Bambu dan cerucuk kayu dolken menyangga tanah yang labil, sebagaimana khas pinggir pantai menjadi bagian dari kekuatan pondasi. 2 bulan yang dirasa singkat ternyata cukup untuk menyelesaikan sebuah karya kebanggaan. Menjadikan sirkuit Ancol dengan nama resmi Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC) ini sebuah monumental dengan predikat pembangunan sirkuit tercepat di dunia. Satu persatu, rombongan sirkus raksasa Formula E pun mulai akhirnya tiba, bersiap menyuguhkan motorsport yang ramah lingkungan di Indonesia. Sebuah negara yang juga turut serta dalam komitmen menurunkan emisi global mulai tahun 2030. Sirkuit Ancol benar-benar sudah siap untuk menggelar Formula E pada 4 Juni 2022. Apakah sudah sempurna? Tentu saja tidak. Dimanapun itu, tidak ada sirkuit yang sekali jadi. Pasti ada kekurangan dan butuh penyempurnaan. Selalu akan ada pengembangan seperti yang pernah kami sampaikan pada video-video sebelumnya, bahwa proses ini tidak akan pernah berhenti. Maka, drama belum berakhir. Tapi semoga bukan drama salah fokus dan tidak nyambung lagi yang terjadi. Bukan drama yang para aktornya memegang agenda dan skenario kepentingan non-balapan. Padahal judul dan ceritanya adalah tentang motorsport. Oh, the guy behind just pushed me. What was that from Massa? Back on the track like a... This guy is completely crazy, man. Man, Massa just moves under braking super dirty. Okay. I thought he was gonna let me by, and then he opened the door, then he closed again, but it was my mistake. I'm sorry. It happens. It's racing. These things happen. But it was my fault. That's the worst part of it. Memang akan selalu ada drama, tapi seharusnya tentang motorsport, untuk kepentingan motorsport dan dengan semangat menunjukkan motorsport Indonesia itu sendiri, supaya industri balapan di Indonesia bisa semakin maju dan terus berkembang. Bukankah ini cita-cita kita bersama? Toh keberhasilan pembangunan sirkuit Ancol dalam waktu yang relatif singkat ini menjadikan kebanggaan bagi semua, termasuk pada akhirnya bagi mereka yang sempat pesimistis terhadap proses ini. Sirkuit Ancol hari ini seolah menjadi magnet bagi para peserta Formula E untuk segera datang ke Indonesia. Usai menjalankan seri balapan di Berlin, Jerman pada 15 Mei 2022, Nick De Vries dan 21 pembalap lain dari 11 tim kontestan Formula E mulai menatap Jakarta E-Prix. Ada yang langsung ke Jakarta, ada juga yang menyempatkan liburan dulu ke Bali, seperti dilakukan Felix da Costa dari tim DS Techita. Yang pasti, logistik Formula E dalam jumlah kargo sangat besar sudah tiba di Indonesia. Sempat parkir sementara di Jakarta International Stadium sebelum akhirnya berpindah satu persatu ke sirkuit Ancol seiring dengan semakin mendekati hari balapan. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi tuan rumah Formula E pada musim ini. Maka, menjadi satu-satunya lokasi dengan iklim tropis khas kawasan ini yang akan dirasakan para pembalap. Soal iklim yang jauh berbeda dibandingkan dengan Eropa, Amerika, bahkan Asia Timur sekalipun, inilah yang menjadi salah satu perhatian para pembalap juga. Atmosfernya pasti berbeda. Tercermin dari ungkapan pembalap tim Mercedes EQ, Stoffel Vandoorne, sebagaimana dilansir situs resmi Formula E dan dikutip autorace.id.
Menurut Stoffel, balapan di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022 akan sangat menantang. Bukan saja karena bentuk lintasannya, namun juga faktor cuaca dan suhu udara yang jauh berbeda. Pria asal Belgia yang sebelumnya mengaku pernah ke Jakarta ini mengatakan cuacanya panas dan lembab. Ini akan menjadi balapan yang menantang. Saya tidak tahu akan seperti apa, tetapi saya benar-benar menantikannya. Ucapnya antusias. Stoffel akan berjuang bersama rekan satu timnya di Mercedes EQ, yaitu sang juara bertahan Nick de Vries. Vice President Infrastructure and General Affairs OSI Jakarta EPRIX 2022, Irawan Sucahyono, seperti dikutip dari Tempo, menyebut mobil balap Formula E sudah mulai dipindahkan ke Jakarta International EPRIX Circuit (JIEC) pada Minggu 29 Mei 2022. Dibutuhkan waktu 2 hari untuk menyelesaikan proses perpindahan jarak pendek dari JIS ke JIEC itu. Total ada 3 pesawat yang mengangkat 45 truk berisikan mobil balap Formula E. Pengiriman mobil berlangsung 3 hari pada 22 sampai 24 Mei 2022. Sementara untuk pembalapnya akan mulai berdatangan sejak 30 Mei sampai 31 Mei 2022. Irawan juga menegaskan, sirkuit dan infrastruktur lainnya di sirkuit Ancol sampai dengan seminggu jelang 4 Juni 2022 sudah mencapai 90%. Tahapan dimaksud mencakup pembangunan infrastruktur yang dibagi menjadi 4 bagian, yakni trek, pendukung trek, non-bangunan, sampai dengan electronic technology. Menanggapi kondisi ini, Gemma Rorasera sebagai Event Director Formula E Operation yang disingkat FIO menjelaskan bahwa kondisi tersebut sangat normal dan tidak jauh berbeda dengan persiapan ajang Formula E di negara lain. Terlebih, sirkuit Ancol yang masuk dalam kategori street race ini baru benar-benar selesai lintasannya jelang libur Hari Raya Idul Fitri 2022. Sekali lagi, Formula E di Indonesia beserta ngebutnya proyek pembangunan sirkuit Ancol adalah peristiwa monumental. Mari kita sambut ini sebagai bagian dari kesuksesan negara kita yang ingin memajukan banyak aspek termasuk motorsport dan dalam rangka pembuktian bahwa Indonesia semakin mampu menggelar berbagai event berskala global. Tentu saja bukan hanya sekali, lalu tak terdengar lagi. Formula E di Indonesia seharusnya berkelanjutan dan memang negara kita sudah mengantongi 3 tahun kontrak untuk jadi penyelenggara dari total 5 tahun namun dikurangi 2 tahun karena pandemi. Semoga video ini memberikan manfaat. Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe supaya kami terus berkembang ya. Terima kasih sudah menonton.